Kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, sebuah anugerah. Kita boleh ada, kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru semua karena Tuhan, ya. Di tengah-tengah sidang perkabungan yang ada, secara manusia kita berduka. Tetapi secara iman kita bersuka cita bahwa mama, oma, kekasih kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Sekarang bagian kita untuk senantiasa menjalankan keselamatan yang sudah kita terima, sehingga seperti oma setia sampai akhir hidupnya, ya, mahkota kehidupan tersedia bagi kehidupan dari ama kekasih. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang ada pada saat ini, kita boleh tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami minta kekuatan daripada Roh Kudus menaungi kami. Sebab bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena karya Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Allah, Engkau menghalaukan, menggugurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biar kasih karunia Tuhan kami terima pagi hari ini. Berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub tetap mengalir dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala kekhawatiran, ketakutan Tuhan sirnakan dalam nama Yesus. Yang ada adalah iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian. Karya terbesar dalam kehidupan kita, Tuhan boleh selamatkan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Amin Tuhan. Pengorbananmu yang selamat. Amin. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesus. Yesus, oh pujian
Ini kesempatan yang penuh dengan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian, pujian, penghiburan dari MK dan full timer yang ada boleh bergabung untuk menaikkan pujian. Boleh bergabung di dalam. MK dan pengurus, oke. MK dan pengurus MK. Boleh silakan maju ke depan. MK dan pengurus MK. Silakan masuk ke dalam, Bapak Ibu. Enggak masuk ke dalam? Gimana Pak Bos? Jadi lebih kumpul ya. Kekuatan di hidupku. Oke, siap. Shalom. Ini Pak Clear atau saya pemilik altar dengan Pak Bobi. Secara manusia turut berbuat kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik. Dimanapun ada sukacita di dalam kehidupan keluarga, karena keluarga juga semua kenal Tuhan dan saya kenal. Dan ketiga, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji Tuhan. Selanjutnya kesaksian pujian dari full timer dan KMP diaken beserta diaken. Oke, boleh maju ke depan. KMP, full timer dan diaken boleh maju ke depan. Diakennya. Ya.
Sekali Yesus. Semua yang main. Jadi dua. Sekali Yesus. Mana di dia? Jadi keluarga Bobi pokoknya anak Bobi ini juga Ya. Diaken, komisi musik video juga. Jadi yang masuk ini adalah Diaken, bapak-bapak Diaken, sampai di luar Diaken, dan pelayan Tuhan di gereja yang sempat hadir dalam ujian ini memberi kekuatan bagi keluarga. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri iman
berdiri. Coba deh, di waktu situ. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan sepelayanan yang boleh sama-sama saling menguatkan dan meneguhkan di dalam Tuhan. Walaupun tidak semua yang hadir karena bekerja, tapi kita percaya kehadiran kita, anak-anak Tuhan, boleh sama-sama saling memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, didoa ibuku, namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama berkumpul, untuk berdoa ku dengar, namaku di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Tuhan, kami bersyukur Kau baik dalam kehidupan kami, dalam kondisi apapun.
Kami tahu kekuatan Tuhan cukup untuk semua. Tuhan Yesus, sidang perkabungan khususnya Tuhan keluarga dari saudara kami Bobby, sebentar lagi Tuhan peti jenazah ini akan ditutup dan kami akan berikan penghormatan terakhir. Tetapi kenangan orang benar itu Tuhan sangat indah Tuhan Yesus, dan banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk keluarga, anak-anak, cucu-cucu, para kerabat yang Tuhan ada pada siang hari ini. Biar ini terus Tuhan Yesus mengingatkan kami kasih seorang ibu, kasih sepanjang masa. Seperti Yesus yang mau berkorban, begitu juga Tuhan orang tua, ibu kekasih. Dan akhirnya kami menyadari semua Tuhan Yesus hanya maut yang memisahkan sementara, tetapi rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus kuatkan dan hiburkan, sehingga kami tidak salah untuk mengerti, tidak salah untuk merespon, karena segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Dan Tuhan Yesus yang sudah tahu hari-hari yang baik, khususnya menjemput Tuhan Oma kekasih ini, Oma yang kami cintai ini kembali kepada Bapa. Terima kasih kekuatan, kehadiran, penghiburan manusia terbatas, tapi Tuhan dan Roh yang Kudus tak terbatas untuk menguatkan dan menghibur. Berfirmanlah di tengah kami Bapa, karena kami tahu dari keluarga dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mungkin sebelum saya menyampaikan firman, minta maaf karena suara memang sih sudah serak, tapi karena mungkin faktor banyak acara, bukan alasan juga kok, tapi memang akhirnya agak drop. Dan ini tanda kutip untuk hari ini sisa-sisa suara saya, tapi sekiranya mungkin masih bisa ditangkap, masih bisa didengar. Selebihnya Roh Kudus yang menyempurnakan. Sebelum saya menyampaikan akan perenungan singkat pada siang hari ini, dan kita akan melepaskan peti jenazah dan bawa dalam peristirahatan sementara di dunia, mungkin keluarga mau menyanyikan suatu pujian. Silakan kalau sekiranya berikan pujian sebelum kita. Oke. Oh.
Terima kasih. Pastinya pada waktu menyanyikan lagu ini, keluarga, anak-anak yang kekasih sudah melihat bagaimana orang tua kekasih mama tercinta ini sudah menjadi berkat selama dia berada di muka bumi ini. Sebab itu dalam perenungan pada siang hari ini, saya memulai dengan Mazmur pasal yang ke-90 pada ayat yang ke-10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga yang dicintai dan kita semua, teman-teman, para hamba-hamba Allah yang hadir pada siang hari ini. Pertamanya saya bersyukur. Akhirnya walaupun mungkin saya tidak tahu ini orang tua Ibu Wimalawati ini lahirnya di mana, tetapi akhirnya berakhir untuk sementara akan istilahnya nanti sebentar kita akan bawa di Samarinda. Anak-anaknya ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Berkumpullah kita di sini, walaupun juga tidak semua keluarga, sanak saudara, para kerabat yang kenal mungkin dengan perjalanan hidup Ibu Wimalawati ini. Dan puji Tuhan bahwa dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Samarinda bisa disaksikan, baik yang ada di Semarang, di Jakarta, di Bandung. Sama-sama kita disatukan pada siang hari ini untuk beribadah bersama-sama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Rasa syukur saya kepada Tuhan, Bapak Ibu, keluarga yang dicintai Tuhan, walaupun sedih, tanda kutip ya. Ama ini sampai dengar terakhir, Bobby katakan memang sempat drop ya, dan pasti tetap kontak-kontak dengan keluarga yang jauh. Tapi pada bulan April, Oma bergabung di senior club, jadi lansia-lansia. Dalam kondisi lemah karena hari Kartini, dan beliau juga suka main keyboard. Enggak di pemuda, enggak di oma-oma, di umum. Jadi beliau katakan kepada istrinya, bawa mama itu beribadah. Kalau anda kuat gotong, kasih di kursi roda. Biar, karena dia mengingatkan, dulu kami masih kecil itu, ternyata almarhum ini setia beribadah. Dan punya karunia khusus berdoa untuk orang-orang sakit. Saya tidak tahu dengan keluarga-keluarga anak-anak cucu yang ada. Dari apa yang sudah dibangun ya, daripada teladan iman daripada oma ini. Nah akan jauh-jauh Bapak Ibu. Karena apa? Saya mengingat saya ada sampai saat ini ada dalam keluarga Kristen. Keluarga yang takut akan Tuhan. Saya berdiri sebagai seorang hamba Allah yang memberikan hidup. Nggak lepas dari seorang oma yang menjadi memberikan teladan yang baik dalam kehidupan saya. Oma saya meninggal kurang lebih dengan oma ini 70 sekian. Kalau nggak salah mungkin antara 77. Tetapi apa yang saya pelajarin dari oma ini. Bahwa oma saya ini adalah cintakan Tuhan. Hidup beribadah. Hidup menjadi berkat. Soal teologi yang mungkin tidak banyak yang tahu. Tetapi apa yang dia tahu, dia baca dalam firman, dia lakukan. Beribadah sampai akhir hidupnya. Setia sampai akhir hidupnya. Karena kami berada atau ada dalam lingkungan karismatik. Sampai usia 70 sekian, dia masih taat dengan yang namanya doa dan puasa. Setiap hari Jumat ke Sabtu dia mulai mempersiapkan diri. Dia berpuasa, baju yang akan dia pakai itu dia mulai persiapkan, dia mulai taruh. Beda dengan kita sekarang ya. Sudah waktunya mau jalan, ma bajunya mana? Suami, ma mana yang mau dipakai? Akhirnya kadang-kadang tidak damai sejahtera. Cuma gara-gara baju, cuma gara-gara sepatu, cuma gara-gara yang lain kita. Tapi oma saya ini dia sudah persiapkan. Dia akan seperti saya mungkin dengan 3 anak yang waktu itu masih kecil. Bangun-bangun ke gereja. Oma saya pokoknya dia sudah siap. Ya karena itu tinggal di daerah. Gereja tidak terlalu jauh dari rumah. Dia mulai pakai, dia mulai persiap. Dia sudah mulai jalan. Jadi nggak ada lagi, hey gini-gini, enggak.
Tapi dia kasih teladan, bukan dengan mulut, tetapi dengan tindakan. Jadi saya mengingat beliau yang namanya kematian juga, Bapak Ibu mungkin seperti Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4, 7 dan 8. Mulai ayat yang kelima. Dia tahu bahwa masa-masa check out di muka bumi sudah hampir. Dia bilang darahku sudah mulai tercucur, kematianku sudah dekat. Oma saya sampai tahu Bapak Ibu, dan dia katakan karena di kampung ya, jadi tidak seperti ditaruh di yayasan, dia bilang kasih bersih itu rumah. Dia bilang sampai rumah nanti kata ada orang bersaudara di sini, ajar gitu loh. Sama umur, masih muda kan gitu ya. Tapi oma saya kalau dia ada tamu khususnya hamba Tuhan, dia rindu memberikan yang terbaik. Dia tahu firman Tuhan, memberi secangkir air minum aja, air putih aja ada upah, apalagi kalau lebih. Jadi kalau ada apa yang ada, halaman rumah oma itu banyak pohon-pohon, orang kalau di sana ya banyak pohon buah-buah. Dia bilang, udah ini sudah masa, tunggu dulu ya. Kalau lagi panen, tunggu dulu. Pokoknya dia tidak akan biarkan seorang hamba Tuhan keluar dari rumahnya itu tangan kosong. Dia selalu kasih itu. Dan dia selalu ajar kepada kami itu respect kepada hamba Tuhan. Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa itu masih kecil. Saya ingat banget. Kesini kadang-kadang gak ditekankan lagi lewat orang tua. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan itu dibuat, gak apa-apa, dia kan manusia, itu teman kok, itu keluarga kok. Seenaknya ngomong, kita gak mau cari penghormatan, tapi kadang-kadang itu ada batas-batas. Sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tapi untuk saudara-saudara seiman, persekutuan dengan Tuhan, jangan menjauhkan, menjelang ditutup, menjelang kedatangan kali yang kedua. Jangan menjauhkan diri. Dalam bahasa Yunani ternyata dikatakan, jangan keluar. Kalau kita keluar dari peribadatan, iblis itu loh, singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Dalam kondisi kekecewaan kita, dalam kondisi keterpurukan kita, dalam kondisi masalah kita, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan dan komunitas, iblis itu bilang, kasihan kan kamu, tidak ada yang perhatikan kan. Apa yang kamu sudah buat sia-sia kan. Dan kita mungkin bilang, ada hal yang mungkin kita harapkan, kita doakan, tidak terjawab, kita bilang, iblis bilang, Tuhan nggak ada kan. Tuhan gak di pihak kamu, dibuat kita kecewa. Kita mulai menyangkal Tuhan. Kita mulai marah dengan Tuhan. Yang kedua, arti jangan menjauhkan diri itu menurun. Pada waktu di Paulus ini sampaikan dalam Ibrani ini, jangan sampai kerohanian menurun. Kalau bisa meningkat, kalau bisa tetap pegang, konsisten. Ada orang bilang, panas-panas saya ayam kata. Kalau kasih mula-mula, tak ambil semua itu pelayanan. Aku ikut, ini kita nanti hari keberapa ini, pencurahan Roh Kudus. Kalau bagi saya sesuatu kembali diingatkan, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Bagaimana kasih mula-mula, dulu masih perjalanan panjang dari suatu tempat. Semangat tetap ada. Tapi sekarang gimana? Yang ketiga, jangan menjauhkan. Jangan sampai kita tertinggal. Doa saya, untuk kita semua, karena saya tahu keluarga yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan. Jangan sampai tertinggal. Bukan langkah awal yang menentukan, langkah yang terakhir. Tetap kuat di dalam Tuhan, setialah sampai Tuhan menjemput kita. Kekuatan Tuhan cukup, perpisahan sementara. Mama kekasih sudah tenang bersama dengan Bapa. Amin. Untuk firman Tuhan, saya serahkan pada hambanya, Pak Gembala yang akan memimpin kita untuk penutupan peti pada pagi hari ini. Sekalian memberikan penghormatan terakhir. Maaf, di sini semua diatur, jadi jam 11 harus keluar. Tapi lebih daripada itu saya percaya Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menghiburkan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Serahkan pada Pak Gembala sambil mempersiapkan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
kasih Tuhan. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini setiap kita hidup ada waktunya. Ada waktu kita dilahirkan dan ada waktu kita akan kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan rumah yang disiapkan oleh Tuhan kita, rumah tempat tinggal, yaitu di surga. Pada saat ini kami dari Gereja GBI Keluarga Imamat Rajani Samarinda juga turut secara manusia merasakan duka cita karena ibu kekasih kami, ama kami, yaitu almarhum Ibu Wima Lawati Kertaseka yang saat ini dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, pada hari di mana ibu kekasih kami, Ibu Wima Lawati Kertaseka, sebagai bukti kasih Allah yang terbesar adalah kalau kita mengalami kematian. Sebab melalui kematian kita bisa melepaskan diri daripada penderitaan, ikatan yang dimana semuanya berhubungan dengan tubuh manusia. Semakin hari semakin kita lemah, dan kemarin saya sampaikan kalau kita ada hari ini mungkin sudah usia 50 atau 60 seperti saya ke atas, atau beliau sudah 70. Kalau dihadapkan pilihan mau kembali atau menjadi muda lagi atau langsung melangsungkan perjalanan terus. Kalau saya secara pribadi, saya ingin jalan terus. Karena kalau kita kembali itu kita mengingat masa muda, apalagi ibu kekasih kita hidup pada zaman Jepang, ya toh, sudah ada Jepang gitu. Ya, apalagi usia yang lebih tua lagi, ada zaman Belanda, hidup dikejar-kejar, hidup tidak aman. Sekarang pun kita hidup seringkali dikejar dengan virus. Ya, kita kudu kembali lagi rasanya berat. Ya, lebih baik kita melanjutkan, menyelesaikan daripada kita mengulang. Dan iman itu sesuatu yang tidak bisa diulang. Iman itu hanya bisa dilanjutkan. Kalau sesuatu bicara yang diulang, itu namanya pengalaman. Tuhan tidak mengandalkan pengalaman, dan pengalaman kita tidak akan membuat kita dimerdekakan dan diselamatkan. Oleh karena itu, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita tahu pada hari yang berbahagia, bukan cuma orang lahir dikatakan berbahagia. Bukan cuma orang yang ulang tahun dikatakan berbahagia. Bukan cuma orang yang menikah dikatakan berbahagia. Tapi Tuhan berkata sendiri, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Kata bahagia itu adalah cara kita memahami. Kematian tidak bisa dipahami, kasih Allah tidak bisa dipahami, keselamatan tidak bisa dipahami. Sebab ciri orang yang bertobat adalah berjalan dengan yang namanya dusnoitos. Ya, mempercayai walaupun belum terpahami. Tapi kita diberikan kepercayaan Tuhan bahwa kita belajar memahami, karena kelak kita akan hidup kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami percaya satu lagi ciptaan Tuhan Engkau telah perhatikan dan Tuhan telah memanggilnya sendiri. Dan hal ini adalah hal yang dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Meninggalkan dunia ini penuh dengan penderitaan, tangisan, tetapi pindah pada tempat
yang Tuhan siapkan kelak pada surga yang mulia. Kami percaya Tuhan kami di dalam kehidupan kami, biarlah kami juga berbahagia ada di dalam rumah perkabungan daripada di rumah pesta. Karena di rumah perkabungan kita mengingat kepada pencipta kita. Di rumah perkabungan kita akan lebih bijaksana menjalani hidup ini. Di rumah perkabungan Tuhan kami percaya bahwa disinilah awal daripada kita akan menerima kehidupan yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa untuk Oma kekasih, Ibu kekasih yang sudah mendahului kami, yaitu Ibu Wimalawati Kertaseka. Saat ini roh sudah berada bersama dengan Tuhan di dalam masa penantian. Tetapi tubuh yang mengikat ini Tuhan sudah dilepaskan dan akan kembali kepada abu atau tanah. Dan hamba akan kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah roh dipermuliakan, maka daging ditinggalkan. Hamba akan serahkan setiap kehidupan kami semua, terkhusus Oma kekasih kami. Hamba akan menyerahkan Tuhan, apa yang kau ciptakan dari abu dan tanah, kami kembali kepada abu dan tanah. Kami akan menyerahkannya, menutupnya, selalu disertai dengan berkat atau perjanjian daripada Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Di dalam pengenapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua apa yang kami kerjakan. Tuhan berikan yang terbaik, cuaca yang terbaik, semua perlindungan ada dalam tangan Tuhan. Berkati Yayasan Karya Insani dan kita semuanya Tuhan yang sudah menghantarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan rasa hormat, ya. Kota mulia, hati ku rindu kesana. Oh Yerusalem,
Mau foto sudah. 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 Boleh kita tutup? Boleh, silakan dia. Boleh samping tunduk kepala ya. Iya, insya. Keluarga benar boleh dipakai masuk sudah ya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, lift your hands all over this place. His presence is here. You're able. Di hari Rabu kau menerimaku apa adanya. Di hadiratmu tak kau tolak hati yang hancur. Di hadiratmu kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadiratmu kau berikan jalan keluar. Kaulah Tuhan
baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Dan selamatkanku, Kau bersabda, dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil, Bapa. Bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, sembuhkanku Tuhan. Kau bersabda, haleluya. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesus, ku percaya. Padamu. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan. Kami sungguh percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Jikalau sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan sudah merencanakan jauh hari sebelum kami dilahirkan. Tuhan merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Walaupun itu terasa sakit, perpisahan yang berupa kematian, tetapi itu adalah kebaikan bagi Tuhan. Sebab kami kembali kepadamu Bapa, Allah yang menciptakan kami. Di surga tidak ada tangis dan derita. Disitulah tempat yang akan kami tuju, Yerusalem baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah dalam 2 hari ini Tuhan memberikan semua acara tersusun dengan baik, berjalan dengan baik. Tuhan juga pimpin acara penghiburan hingga penutupan peti dan hari berikutnya, pengebumian bahkan kremasi yang diadakan, agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan pada malam hari ini acara penghiburan ke dalam tangan Tuhan, biar hanya Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa kelaikan? Yang kedua? Sudah tadi loh. Apa thinking yang kedua? Kita akan naikkan pujian apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan tangan Tuhan. Tangan
kami dengar, menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami untuk memberi kemampuan, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan Roh Kudus yang menghibur kami. Amin. Karena Engkau Parakletos ada bersama dengan kami untuk memberi penghiburan kekuatan. Amin. Biarlah Ko Bobby dan saudara-saudaranya sekalipun mungkin ada duka, tetapi ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, untuk Pak Bobby dan keluarga kami turut berduka ya bagi keluarga Ko Bobby yang mungkin lagi ikut live streaming. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan, memberi kemampuan bagi kita semua. Saya mengajak kita membuka Alkitab, Wahyu 14, ayat 11 sampai 13. Wahyu 14, ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab firman Tuhan, tadi jelas-jelas dikatakan bahwa ada surga dan ada neraka. Ya, dikatakan maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saya selalu berkata bahwa iblis itu selalu membuat tandingan. Setelah dia dibuang dari surga, dia buat tandingan. Dia lihat Allah disembah, ingin disembah. Dia buat tandingan apa? Buat juga konser-konser yang duniawi. Mendandingi pujian penyembahan kepada Tuhan. Apalagi tandingannya bintang timur, putra fajar. Naufal bin Sasar kalau bahasa Ibraninya. Yesus itu disebut bintang fajar. Yesus waktu lahir ada bintang yang menuntun orang-orang Majus. Tapi iblis tidak tinggal diam, dia juga bintang fajar. Apalagi dia mencap 66 di dahi dan di tangan. Padahal cap sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau kita kenal 777. Makanya Alkitab berkata bahwa semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak ada lagi mengalami penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi orang dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung penghukuman itu di dalam tubuhnya pada waktu dia menderita di atas kayu salib. Yesus Kristus. Iman itu percaya. Kalau kata iman dan kata setia itu dia menggunakan hanya satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu pisteo. Itu artinya kata kerja yang diimani dan dilakukan. Pisteo. Kalau pistis itu kata dasarnya. Saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan kita lihat Alkitab berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Disuruh tulis nih. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah, ini intinya ini adalah mati dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau mati di luar Tuhan, Tuhan tidak katakan berbahagia. Mati dalam Tuhan, Tuhan berkata berbahagia. Jadi ibu terkasih sudah bahagia kok Bobby. Sudah bahagia bersama Tuhan. Alkitab berkata tidak ada penderitaan lagi, tidak ada laknat lagi, tidak ada air mata lagi. Tubuh jasmani, Alkitab berkata dia akan kembali dari debu tanah, dia akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi yang dari Tuhan, rohaninya kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, satu saat pada waktu Pak Manturio ibadah penguburan di keluarga Pak Manturio, almarhum Pak Manturio, saya menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 dan selanjutnya. Saya katakan bahwa orang yang mati dalam Tuhan, dia sekarang bersama dengan Tuhan. Ya, sekarang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, satu saat dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Yang ketiga adalah
satu saat dikumpulkan. Bukan reuni kok Bobby. Kalau reuni kumpul habis itu bisa lagi. Ini kumpul selama-lamanya. Makanya dikatakan hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Satu saat akan kumpul. Makanya di tempat ini tidak tahu sudah berapa kali saya menyampaikan firman. Bahwa kalau mau kumpul bersama dengan orang tua terkasih, engkau harus percaya dan beriman seperti orang tua. Itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ingin ngumpul tapi tidak mau percaya. Apa yang kita contohkan dari ibu terkasih, iman percayanya sampai akhir hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan. Dikatakan berbahagia. Dikatakan juga berharga. Ya. Dikatakan berharga orang yang mati dalam Tuhan. Dikatakan beruntung. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Tapi coba lihat orang di luar Tuhan, dia tidak ada punya pengharapan. Bahkan menghadapi kematian aja ketakutannya luar biasa. Nah orang Kristen itu juga luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya mereka tahu di surga itu tempat yang paling indah. Tidak ada air mata, tidak perlu bayar lagi PLN, tidak perlu lagi bayar PDAM. Oh mantap luar biasa. Kalau ditanya mau ke sana, oh tunggu dulu Pak Pendeta. Nggak ada yang mau ke sana. Tempatnya indah tapi tidak ada yang mau. Nah kita tahu bahwa Ibu terkasih sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang indah. Dikatakan tidak terkatakan keindahannya. Saking tidak terkatakannya tidak ditulis secara jelas. Tidak ditulis secara mendetail maksud saya. Nyataman. Diambil kata itu untuk manusia bisa memahami bahwa Firdaus itu ya paling tidak contohnya kayak begitulah. Tapi sebenarnya lebih hebat, lebih luar biasa dari itu. Nah itulah Firdaus. Menurut orang Yahudi sih sama aja. Bahasa Yunani menggunakan kata Ouranos. Yaitu surga kekal selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bayangkan 77 tahun kok Bobi ya. Kalau orang Tionghoa tambah 1 tahun. Ya. Orang Yahudi kurang 8 hari. Ya. Orang Yahudi itu kurang 8 hari. Kalau orang Tionghoa tambah 1 tahun. Gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu 77 tahun apa yang beliau lakukan bagi kerajaan sorga? Keselamatan sudah pasti, percaya Yesus pasti selamat. Untuk urusan dapat upah di sorga, Bapak Ibu harus melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga. Harus melakukan, Bapak Ibu harus melayani. Harus melayani itu bukan hanya di mimbar. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya satu penghiburan bagi kita sekalian adalah beliau sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Karena segala perbuatannya menyertainya. Luar biasa. Di Tuhan kita angkat satu pujian Pak Prenggi, O Yerusalem, kota mulia. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia,
bawa saya masuk sana. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Ibu terkasih, orang tua dari Ko Bobi, sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah senang, berbahagia, beruntung, berharga di mata Tuhan semua orang yang mati dalam Tuhan. Sekalipun tubuh jasmani masih ada di sini, tetapi sesungguhnya tubuh rohaninya sudah bersama Tuhan. Dan satu saat Tuhan akan memberikan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya Tuhan dan dianugerahi tubuh kemuliaan. Itu sebabnya yang menjadi penghiburan bagi kami, bagi Ko Bobi dan keluarga besarnya. Penghiburan sejati adalah dari Roh Kudus. Penghiburan sejati adalah dari firman Tuhan. Pada waktu kami mengerti firman, kami mengetahui tentang mereka yang meninggal, bukan mereka tersesat atau tidak tahu arah dan tujuan, karena Tuhan sendiri yang menjemput. Pemilik sorga menghargainya, menjemputnya sendiri, dan membawa di mana Tuhan Yesus naik ke sorga ribuan tahun yang lalu, menjadikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapak yang baik. Ko Bobi dan keluarga Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Acara-acara selanjutnya, besok dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan bagi kami, yaitu penghiburan kekuatan, khususnya bagi Ko Bobi dan keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi Ko Bobi dari GBI Keluarga Imam Ahmad Rajani, Bapak Gembala dan keluarga, ini teman-teman Ko Bobi semua, diaken-diaken, ya, ada komisi musik pujian. Ini karena hari Minggu ada yang masih melayani, ada mesbah keluarga di kumpulan ini, mesbah keluarga, ya, dan biasanya Ibu Rosin bimbing pujiannya bagus, tapi ya ini mungkin grogi ya. Jadi biasanya itu ya. Jadi ini dari mesbah keluarga yang melayani, dan terima kasih untuk kesempatan dari Ko Bobi bagi GBI Keluarga Imam Ahmad Rajani, Pak Gembala dan keluarga mendoakan terus supaya keluarga diberi kekuatan dan kemampuan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau disampaikan Ko Bobi atau dari keluarga? Puji Tuhan, terima kasih. Saya mewakili dari mama saya, mewakili keluarga dari almarhumah Ibu Wimalawati. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta, para pengerja diaken dari GBI, keluarga Imam Ahmad Rajani yang sudah menjadi tempat mama saya untuk berbakti gereja. Bagaimana mama saya selama bertahun-tahun, selama tinggal di Samarinda, beliau berbakti. Beliau menjadikan GBI Keluarga Imam Ahmad Rajani ini sebagai tempat untuk berbakti kepada Tuhan Yesus. Saya mengucapkan banyak terima kasih selama ini atas perhatiannya kepada mama saya, juga kepada Bobi dan keluarga. Saya tahu bahwa semua itu karena kasih Tuhan, ya, karena kasih dari Tuhan Yesus yang mempersatukan kita. Saya juga nggak menyangka bahwa mama saya di akhir hidupnya berada di Samarinda. Rencana Tuhan jauh daripada apa yang kita pikirkan, bahwa akhirnya mama saya bisa tinggal di Samarinda. Puji Tuhan bahwa di akhir hidupnya dia tetap bersama Tuhan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap percaya Tuhan Yesus. Dan saya juga berharap bahwa apabila mama saya ada kesalahan, ada menyinggung perasaan, mohon dimaafkan, ya, biar semua bisa berjalan seperti dengan baik. Terima kasih juga buat selama ini yang memperhatikan keluarga mama saya dan Bobi di Samarinda. Ya, saya juga puji Tuhan, setiap saya mengunjungi mama saya sering kebaktian di GBI Clear ya. Ya, itulah ucapan saya terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara yang mengikuti ibadah penghiburan ini dari
Zoom, secara online. Ya memang kendala saat ini saya merasakan bahwa adik saya juga dua belum bisa hadir di sini karena tidak ada penerbangan. Baru besok sore mereka bisa terbang dari Jakarta dan dari Surabaya dan malam baru sampai di sini. Makanya rencana untuk dikremasikan pada hari dan tutup peti pada hari Selasa tanggal 15 Mei. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu yang memimpin pujian, para diaken, pengurus, pengerja dari GBI Clear kiranya, dan juga para teman-teman dan saudara yang mengikuti ibadah penghiburan ini, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk pengumuman ibadah Tuhan, kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya.
Kita kan tidak melihat daku. Oh iya dia. Enggak, dia melihat ini pemberian emang mana ini saya Nih, tolong pegang. Udah direkam ya. Lain boleh tapi apa boleh di rumah? Oh iya. Kasri tolong saja. Well, tolong. Ya. Ya. Ini udah rekamin. Iya. Pastikan dengan bloknya.
udah direkam.